Lalu pemirsa, benarkah sikap resmi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berjanji melanjutkan pembangunan IKN di masa pemerintahannya dapat menepis kekhawatiran publik atas munculnya isu proyek IKN bakal mangkrak? Kita akan membahasnya bersama dengan Dhanil Anzar Simanjuntak, Jubir Prabowo Subianto, dan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Selamat malam Bang Dhanil dan juga Mas Huda. Selamat malam Mbak Vera, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, saya ke Bang Dhanil dulu. Bang Dhanil, Pak Prabowo mengatakan sebagai salah satu investor IKN, ini dalam konteks apa sebetulnya? Apakah untuk meyakinkan para calon investor agar tidak ragu berinvestasi di IKN, ataukah ya memang sebagai pengusaha memberikan contoh real sudah berinvestasi di IKN? Pertama, itu adalah statement yang menunjukkan pernyataan komitmen. Jadi simbolisasi komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan agenda di IKN, pembangunan IKN. Nah, jadi pesannya adalah komitmen untuk memberikan kepercayaan dan suasana positif tentu kepada investor, bahwasannya IKN itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo sesegera mungkin. Dan Pak Prabowo punya komitmen ini yang kemudian beliau ingin sampaikan pesan itu kepada seluruh investor, juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itulah ada pernyataan tadi yang Mbak Vera pertanyakan. Maknanya sebagai komitmen, tapi kalau dilihat secara harfiah, investasinya dalam proyek yang mana sebetulnya? Dan berapa nilai investasinya, Bang Dhanil? Apakah masuk dalam nilai investasi 56,2 triliun yang sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Jokowi? Secara spesifik tentu tadi saya sebutkan itu adalah simbolisasi komitmen untuk menyatakan ini investasi di IKN itu akan sangat menguntungkan, akan mendapat backup penuh dari pemerintah. Dalam hal ini tentu adalah pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran di 5 tahun ke depan, sehingga ada pernyataan saya sebagai investor saja akan ikut. Nah, dalam tanda kutip tadi saya sebutkan Pak Prabowo ingin menyampaikan ini profitable, ini akan mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah, tidak terkait secara spesifik misalnya Pak Prabowo sebagai presiden nanti ikut melakukan investasi pribadi dan sebagainya. Tentu akan menjadi debat yang sangat panjang kalau kemudian diterjemahkan Pak Prabowo akan ikut menjadi pengusaha di proyek IKN 5 tahun ke depan. Oke, itu keterangan dari Bang Dhanil bahwa ini adalah komitmen gitu ya. Tapi bagaimana kalau pengamat ekonomi membacanya? Mas Huda, menurut Anda bagaimana menerjemahkan pengakuan Pak Prabowo sebagai salah satu investor di IKN ini? Iya Mbak, saya sih melihatnya ini sesuatu yang memang saya bisa lihat ya, itu investor sudah mulai ragu gitu kan. Sudah mulai ragu apakah ingin berinvestasi di IKN atau tidak gitu kan. Karena kan kalau kita bicarakan beberapa hari yang lalu gitu kan, bahwa ada kemunculan keraguan bahwa IKN ini tidak akan di-backup penuh oleh pemerintah. Dalam hal ini APBN. Karena kalau kita lihat Mbak, sebenarnya anggaran APBN ya untuk IKN itu kan cuma 20% gitu kan dari sekitar 466 triliun gitu, which is itu sekitar 90-an triliun, dan sekarang itu sudah terpakai 50% lebih. Nah, artinya adalah ini tinggal sedikit nih untuk jatah Pak Prabowo untuk bisa membangun di IKN gitu. Nah, ini yang menjadi keraguan dari investor, apakah ini ketika investasi yang masuk itu kurang, apakah pemerintah siap dalam hal APBN untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Nah, ini yang akhirnya membuat Pak Prabowo itu sendiri mengklaim bahwa akan jadi salah satu investor IKN. Jadi ini semakin, kalau saya melihatnya ini semakin menunjukkan bahwa apakah memang harus dengan Prabowo klaim sebagai salah satu investor IKN untuk bisa menarik daya minat investor. Kalaupun sebenarnya itu menarik bagi investor,
Pak Prabowo nggak klaim pun itu sudah banyak yang ingin masuk gitu kan. Tapi hingga saat ini untuk investor swasta asing belum ada satupun yang masuk meskipun klaim Pak Jokowi itu kan untuk kawasan inti kan dia sudah 85% gitu kan. 85% pun tidak ada yang belum masuk gitu. Nah ini yang saya katakan ada keraguan di sisi investornya. Oke, Terutama untuk untuk menjawab investor keraguan itu swasta asing. bagaimana Mas Huda? Mas Huda, untuk menjawab keraguan itu bagaimana? Apakah cukup dengan pernyataan Pak Prabowo tadi bahwa ia juga sebagai salah satu investor? Apakah cukup itu meyakinkan? Di samping juga ada kepastian hukum misalnya atau hal-hal lain apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh investor untuk mau investasi di sana? Ya, yang pertama Mbak, pasti investor ini kan ya kita tidak bisa bilang bahwa ini mencari keuntungan, tapi emang sifat investor kan seperti itu kan. Tadi Bang Daniel juga menyampaikan bahwa untuk investasi di IKN itu sangat menguntungkan ketika Pak Prabowo klaim untuk jadi salah satu investor. Artinya memang investor ini mencari keuntungan. Nah, memang ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mencoba membujuk gitu ya investor-investor yang dari swasta asing ini untuk bisa masuk dan ini menagih janji sebenarnya. Karena kita lihat ada beberapa klaim pemerintah ini sudah mengantongi letter of intent gitu kan, letter of intent dari beberapa investor swasta asing yang mau berinvestasi di IKN. Tapi sampai saat ini itu hanya sebatas letter of intent, belum ada sesuatu pembangunan yang konkret. Nah ini yang sebenarnya dilakukan. Terus kemudian kalau kita lihat Mbak, ini mungkin saran bagi pemerintah dan mungkin pemerintah ke depan adalah memaksimalkan sebenarnya fungsi-fungsi dari duta besar ya yang ada di berbagai negara ini untuk bisa dalam tanda kutip itu menjadi marketing gitu, marketing untuk investor ini agar bisa masuk ke IKN. Karena ini jadi salah satu juga sebenarnya media marketing itu adalah melalui duta besar. Tapi apakah ini akan dilaksanakan atau tidak? Ini mungkin nanti akan tunggu keputusan dari Pak Prabowo mengenai strategi apa sih yang bisa dilanjutkan untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Bukan hanya untuk kepastian hukum, kepastian politik kita sudah tahu lah. Kalau itu Pak Prabowo jadi itu kepastian politik untuk investasi di IKN itu pasti akan dilanjutkan gitu kan. Tapi sejauh mana melanjutkannya dan sejauh mana backingan pemerintah untuk dalam hal biaya ya untuk lanjutan di IKN itu yang masih jadi pertanyaan Mbak. Karena Pak Prabowo sendiri kan juga programnya juga sangat banyak dan membutuhkan dana yang besar ya. Oke, kalau dikatakan oleh Pak Jokowi ada 56,2 triliun yang sudah masuk nilai investasinya ke IKN begitu ya. Tentu ini bukan di ring 1 tapi mungkin di ring 2-nya. Tapi kalau melihat ini kan masih sebetulnya tanda tanya juga apakah betul ini akan memastikan dan menjamin bahwa IKN itu tidak akan mangkrak begitu. Mas Huda. Ya, Mbak, kalau kita lihat kan sebenarnya yang selama ini kita kritik kan kalau misalkan ada 56 triliun yang masuk dan sebagainya, itu memang kalau kita lihat masih ada di swasta domestik dan bahkan saya nggak tahu apakah 56 triliun itu termasuk dari BUMN gitu kan. Karena sejauh saya tahu itu tidak atau belum ada ya investor swasta asing tunggal yang dia masuk ke IKN. Padahal janji pemerintah pada saat launching IKN tahun 2019 ya, itu mereka berjanji untuk menarik sebanyak-banyaknya investor swasta asing dan Pak Jokowi dan pembantunya pun sudah terbang kemana-mana untuk mempromosikan, tapi sampai saat ini belum ada investasi real yang masuk gitu kan. Dan juga itu juga sudah dikonfirmasi Bahlil dan sebagainya itu juga sudah konfirmasi bahwa belum ada investasi swasta asing yang masuk gitu. Nah ini yang kita pertanyakan karena kalau kita lihat ya kalau investor swasta domestik mungkin ada satu kepentingan domestik yang mereka penuhi gitu kan, tapi kalau untuk investor swasta asing kan perlu ada hitung-hitungan yang lebih terperinci bagaimana mereka mendapatkan keuntungan, bagaimana mereka bisa menjaring pasar di situ, itu kan juga harus diperhitungkan gitu. Nah makanya ketika swasta asing tunggal itu belum masuk, artinya apakah ada pertanyaan apakah ini nanti akan kedepannya akan berlangsung mulus atau tidak untuk membangun IKN. Jangan lupa ada juga mereka pertimbangan untuk lahan yang dia dari masyarakat, ada konflik lahan dan sebagainya yang itu masih temuan kita di lapangan masih terjadi gitu Mbak.
Oke. Nah, ini nanti juga akan saya tanyakan ke Bang Daniel bahwa Pak Prabowo menyampaikan akan berkantor di IKN. Apakah ini menjamin bahwa pembangunan IKN itu tidak akan mangkrak karena presiden terpilihnya atau nanti presiden di pemerintahan baru akan berkantor di sana? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Dan tahun ini di APBN kita ada 42,5 triliun. Walaupun kemarin akselerasi kerjaan begitu luar biasa, Pak Bas mengatakan ada 108 paket nilainya 84,2 triliun sudah dikontrakkan. Nah, dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin. Jadi yang baru cair memang kelihatannya 11,2 triliun untuk yang Pagu 24 ini. Yang nilainya 42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya tadi 11,2 triliun. Masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan itu terjadi di Q3 maupun terutama di kuartal terakhir. Kita lanjutkan perbincangan Bang Daniel. Jadi Pak Prabowo menyampaikan akan berkantor di IKN. Apakah ini menjamin bahwa pembangunan IKN tidak akan mangkrak di era pemerintahan Pak Prabowo nanti? Ya, apabila IKN sudah selesai dan tuntas, sudah bisa atau layak ditempati sebagai pusat pemerintahan, tentu Pak Prabowo akan berkantor di sana. Itulah sebabnya kenapa Pak Prabowo sebutkan akan terus memberikan menyiapkan ruang fiskal agar bisa mengakselerasi atau mempercepat pembangunan IKN. Nah, Pak Prabowo tentu tadi juga Pak Prabowo sampaikan beliau akan menentukan prioritas untuk melanjutkan pembangunan IKN. Prioritas pertama tentu karena memang IKN itu difungsikan sebagai pusat pemerintahan, tentu yang harus disiapkan sesegera mungkin agar bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan adalah tentu kantor atau tempat untuk eksekutif, dalam hal ini tentu presiden, wakil presiden dan para menteri dan semua struktur eksekutif. Kemudian kedua tentu adalah legislatif, MPR, DPR dan DPD, kemudian ya yudikatif, MA, MK dan sebagainya. Artinya untuk memfungsikan IKN sebagai pusat pemerintahan, maka prioritas pertama tentu adalah bangunan atau tempat yang bisa difungsikan sebagai tempat bekerja atau mengoperasionalisasikan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu prioritas Pak Prabowo. Nah, kemudian yang kedua, tentu ruang fiskal di 2024 ini sudah dimaksimalisasikan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Pak Prabowo juga sebutkan terima kasih sudah banyak membantu dalam hal ini Ibu Menteri Keuangan, kemudian Pak Airlangga Sutarto yang juga banyak membantu terkait dengan proses perencanaan dan sebagainya. Nah, tentu 2025 nanti 2026 dan sebagainya Pak Prabowo dengan tim dan dengan anggota kabinet tentu akan berpikir untuk memaksimalkan atau mempercepat dengan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan dan melanjutkan IKN. Selain tentu terus mengakselerasi akumulasi investasi dari swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri, Mbak Vera. Ya, masih kuat diingatan kita sebetulnya Bang Daniel banyak program prioritas yang dijanjikan Pak Prabowo saat berkampanye. Bukankah alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis, kemudian juga swasembada pangan hingga pendidikan itu lebih diprioritaskan ketimbang pembangunan IKN? Terlebih kebutuhan anggaran makan bergizi gratis itu kan tidak sedikit gitu ya. Dan membaca tantangan ekonomi hingga geopolitik ke depan adalah soal ketahanan pangan. Apakah sudah terjadi pergeseran prioritas saat ini? Pertama yang harus dipahami adalah komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan program dan agenda pembangunan pemerintahan sebelumnya. Baik itu melanjutkan agenda pemerintahan 10 tahun belakangan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi maupun legasi-legasi yang ditinggalkan oleh presiden-presiden sebelum Pak Jokowi. Nah, terkait dengan agenda prioritas tentu
semuanya akan diberikan space atau ruang fiskalnya masing-masing. Dan Pak Prabowo sedang berpikir, kan kita bukan cuma berpikir terkait dengan ruang fiskal sisi belanja, tapi tentu sedang berusaha memaksimalkan bagaimana ruang fiskal di sisi pendapatan. Oleh sebab itulah banyak skema-skema yang sedang dipersiapkan untuk mengakumulasikan jumlah pendapatan negara kita agar lebih besar. Itulah sebabnya alhamdulillah saat ini Pak Jokowi memberikan ruang yang sangat luas agar Pak Prabowo dan timnya, dalam hal ini tentu ada wakil menteri keuangan yang sekarang bekerja bersama dengan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, untuk mendeteksi dan melihat, sedang mempelajari secara detail terkait dengan kapasitas fiskal yang bisa di-upgrade yang untuk memperbesar pendapatan negara, sehingga itu bisa mengcover ruang fiskal, dalam hal ini belanja negara, untuk semua program-program prioritas yang sudah dikampanyekan Pak Prabowo, dan juga untuk belanja terkait dengan agenda-agenda keberlanjutan lainnya, Vera. Oke, saya ke Mas Huda. Mas Huda, apakah pergeseran program prioritas di era pemerintahan baru itu perlu dilakukan untuk memastikan proyek pembangunan IKN ini tidak terbengkalai, tapi dari sisi anggaran negaranya bagaimana solusinya? Ya, pertama dari sisi anggaran, Pak ya. Kalau kita lihat dari sisi anggaran ini kita sudah menghitung juga sebenarnya bahwa ini diperlukan pertumbuhan penerimaan ini sekitar 12-15% ketika ingin melaksanakan 100% program-program anggaran yang ada di janji kampanye Pak Prabowo gitu kan, selain untuk IKN gitu. Nah, kita lihat untuk natural growth dari pajak itu hanya 8%. Artinya ada sekitar 4% sampai 7% yang dia ada effort lebih untuk bisa menarik lebih banyak penerimaan negara. Nah, ini yang kita rasa juga perlu effort lebih di situ. Nah, sedangkan di sisi lain kalau kita lihat ketika itu membebankan lebih kepada masyarakat, misalkan kenaikan PPN yang itu direncanakan naik 12%, itu sangat memberatkan masyarakat di tengah penurunan daya beli gitu. Makanya ini yang harus yang sering kali saya sampaikan, ya tidak masalah kalau ingin menaikkan pajak, untuk menaikkan penerimaan pajak dan sebagainya, tapi jangan sampai itu kontraktif dengan daya beli masyarakat, yang sehingga itu bisa kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi yang pasti akan melambat gitu. Makanya ini yang saya sampaikan, jangan sampai itu ada janji untuk penerimaan negara terhadap PDB sampai 23%, sedangkan saat ini juga penerimaan negara per PDB hanya di angka 12-14% gitu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya, Mbak. Jadi ini yang menurut saya ini harus bisa dikalkulasi secara matang gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi ya prioritas untuk pembangunan gitu ya, ini saya rasa lebih baik Pak Prabowo itu fokus terhadap janji-janji politiknya terlebih dahulu sebenarnya. Karena kalau kita lihat memang ketika janji Pak Prabowo untuk SDM dan sebagainya itu memang sudah sangat-sangat layak dilaksanakan gitu kan, dan saya rasa itu perlu dirasionalisasi untuk anggarannya gitu. Jadi ini yang saya rasa tidak perlu untuk ada perubahan prioritas untuk pembangunan, karena ya janji politik juga harus dilaksanakan. Selain ya mungkin IKN jadi prioritas tapi tidak prioritas utama misalkan seperti itu. Jadi ini yang harus diselesaikan di pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi lebih realistis kalau mengutamakan atau memprioritaskan makanan bergizi gratis ketimbang pembangunan IKN? Singkat saja, Ya, Mas Huda. ya, kalau lebih realistis mungkin akan lebih realistis untuk yang IKN. Tapi kalau kita lihat untuk pemenuhan janji politik itu saya rasa Prabowo lebih pas untuk dia merealisasikan 100% untuk makan bergizi gratis, karena itu kan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Huda dan juga Bang Daniel atas diskusinya dan bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.